Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik alaihi. Ilahi sallimil umma minal afati wan niqma wa min hammin wa min Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad الدر الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأزهار وسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد. Bang Hilman yang berduka cita beserta anak dan keluarga besarnya yang saya hormati, sama-sama kita cintai dan kita muliakan. Semoga beliau diberikan ketabahan, amin, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan lahir batin serta panjang umur. Istri yang sudah 7 hari meninggalkannya supaya nyaman, tentram, damai, diampunkan segala dosanya oleh Allah, diterima semua amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dan Allah catatkan sebagai calon penghuni surga. Anak yang ditinggal supaya dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mah nanti selanjutnya kalau Bang Hilman ada keinginan
Ya boleh-boleh aja kalau mau kawin lagi mah. Tapi jangan sekarang, ntar kalau udah dapat setahun dah ya. Ya setahun dah. Walaupun orang laki itu kagak ada idahnya, bebas. Ini umpamanya bini mati hari ini nih, besok kawin gak apa-apa. Kalau kagak punya otak mah. Jadi kalau kagak punya pikiran, aduh. Kayaknya setahun dah Bang Hilman ya. Mana Bang Hilmannya? Setahun ya. Tahan. Sintol ngajakin kompromi. Kemudian yang saya muliakan, guru kita dan muallim kita Bapak Muallim Haji Satiri, dan juga Bapak Ustaz Ahmad Sahiruddin, dan juga Bapak Ustaz Sukri. Mudah-mudahan beliau-beliau ini semua sehat, panjang umur, berkah, ilmunya manfaat, serta senantiasa mengajak dan menggiring umat kepada jalan yang diridhoi Allah, dicintai Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Calon dewan dari Partai Demokrat Bapak Dr. Andes Muhammad Liyadi, Dapil 4 Kota Tangerang. Mudah-mudahan supaya banyak yang nyolok. Amin Pak. Ya, banyak yang nyoblos supaya sesuai dengan harapan yang diinginkan, terpilih nanti 2024 ya. Ya, untuk caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. Orang sini asli kan? Ah, udah colok aja. Iya, kalau orang sini asli mah jangan pakai mikir-mikir. Mau ada syai'unnya kayak mau nggak ada syai'un, udah colok aja. Insya, ya kan kalau dewannya orang kampung Dewek mustahil amat ya nggak? Betul kagak? Ya maaf ngomong, ini mah orang dari daerah mana-mana nyalek kita dukung. Masa orang kampung Dewek kagak? Betul. Ya jangan lupa nih sama Kisah Pakin yang ngomong. Kemudian yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para asatiz, para guru-guru, para pini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, semuanya, seluruh para tetangga, kerabat, sanak saudara yang hadir pada ini malam, semoga kita semua pada sehat, berkah, selamat, panjang umur. Yang masih pada punya bini rawatin ya baik-baik. Kan kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Aku rasa kehilangan dia, sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dia. Begitu, kalau sudah nggak ada baru beras. Makanya mumpung bini masih ada, jangan dibentak-bentak. Ya Boy ya. Bini mah tugasnya emang ngabisin duit. Jadi kalau punya duit dari mana-mana kasih bini semua. Habis nyari lagi, betul nggak? Ya Po. Ya Po. Bini jangan domelin. Kalau dia ngomel dengerin. Ya Po. Kalau dia pengen apa-apa turutin. Kalau dia pengen ke Tanah Abang kasih duitnya, lepas, jangan kasih pulang. Senengin hatinya. Sebab betapapun hebatnya kita orang laki, kalau kagak punya bini, ya begitulah. Ya serba dewek udah. Kayak Caca Andika, masak sendiri, nyuci sendiri, tapi tidur sendiri, bangun berdua. Makanya sekali lagi saya doakan, kita doakan Bang Hilman supaya tabah, supaya sabar, supaya kuat imannya, supaya terus mengingat-ingat akan istrinya, insya Allah Ta'ala. Pada bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji, hadirin hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati merupakan sebuah kata pasti, semua orang bakal melewati. Kubur merupakan pintu di mana kita akan masuk satu alam namanya barzah,
yang kalau sudah masuk ke situ tidak akan bisa keluar, kecuali tukang gali kuburan bisa balik lagi. Ya, iya Pak ya, tukang gali kuburan bisa balik lagi dia. Tapi kalau yang namanya si mayit udah nggak bisa balik lagi. Makanya gunanya tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Ini sebuah kunci dari sekian banyak kunci. Inilah kunci yang terbaik. Kunci apa ini? La ilaha illallah. Kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Untung kita jadi orang NU. Pas ada yang meninggal dari malam pertama sampai malam ke-7, kalau dihitung-hitung, kalau satu malam 100, berarti 7 malam 700 kita menyebut la ilaha. Andai kata hari ini menyusul istrinya Bang Hilman, insya Allah masuk surga. Ada yang menyusul, ada yang menyusul. Tadi mintanya panjang umur, tapi jangan nyampe hari kiamat ya. Kita minta panjang umur untuk taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan panjang umur menjadi manusia yang khairun nas anfa'hum linnas, menjadi suami-suami yang terbaik untuk para istrinya. Amin Pak. Istrinya. Ya maksudnya jamaah ini jamaah, bukan satu orang bininya 2. Romanya kayak berani aja bokor sapu lihat itu. Menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya, menjadi tetangga-tetangga yang terbaik untuk tetangga-tetangganya. Amin. Yang bisa memberikan maslahat dan bisa memberikan manfaat, itulah sempurnanya manusia. Mati adalah merupakan nasihat yang diam, nasihat yang tidak berbicara. Kadang kita kalau dinasihatin sama kiai, sama ustadz, nyautinnya lokan sama ya sini ya. Ya lokan. Kalau kiai cerita alam kubur, Jakarta kayak kiai pernah masuk aja begitu. Kiai cerita neraka, kata dia kayak pernah kesono baik. Hadisnya ngomong hadis. Ya belum pernah kesono lah kita. Waduh, ya kalau ke liang kubur mas sering nganterin ya. Ya kan sering ya. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kaum laki-laki, kalau ada jenazah berebut nampanin. Berebut. Ustaz, kalau matinya serem banget bagaimana? Mati gantung diri, tampanin aja. Alah ngapa? Takut orang mati maka gak bakal ngelawan. Orang mati maka kagak jahat, yang jahat orang hidup. Orang hidup sering banget kejar orang yang hidup pada mati. Makanya nggak ada istilah memedi, tahu memedi? Nah itu Pak Ustadz, kalau orang tahlilan suka ada yang gerayangan baik, laki lo itu mah. Kagak ada. Andai kata ada, itu bukan si jenazah atau si mayit, tapi korinnya. Korin, tahu korin nggak? CS dekat tapi jahat. Korin tuh namanya. Seseorang yang meninggal dunia, emang kebiasaannya kalau jam 2 di pos ronda, si korin jelma. Nah, ono, maaf ya, RT katanya udah mati, tapi masih ada ngerokok bayar lo di pos ronda. Iya. Itu korinnya RT itu. Orang RT udah mati sih, kata siapa RT mati? Lono, bajunya sama, DM-nya sama, ngerokoknya sama. Itu bukan RT yang udah mati, korinnya Pak RT. Maaf RT ya. Begitu.
Jadi nggak ada istilah memedi atau jurik, tidak ada. Sebab itu adalah tipu daya setan untuk melemahkan kita punya akidah. Ya umpamanya orang mati bisa keluar lagi, nggak bisa saudara-saudara, nggak bisa. Apalagi ruhnya orang-orang yang mati itu banyak bawa dosa. Waduh, itu paling gemes malaikat tuh. Tahu nggak ugig? Tahu ugig nggak? Tahu ugig nggak? Ya bergerak dikitnya domelin. Malaikat kalau orang yang banyak dosanya, nanyanya kagak kira-kira, gledek, serem kagak. Lebih dari itu suara mungkar nakir, la ilaha illallah, tampangnya seremin, makin takut aja kita. Nanyanya juga kagak pakai sopan santun, marah buka begitu. Lebih serem dari yang saya contohin. Udah emang baru itu ke situ, saya udah menggigil ketakutan, kagak bisa nyaut. Kenapa kagak bisa nyaut? Di dunia sembahyang cuma setahun sekali, Idul Fitri. Talil ngelihat orang, kalau yang kaya jateng, kalau yang kaya dahan, kalau yang miskin lu aja mil duluan lah, gitu. Di sini ada yang gitu, ada apa enggak? Talil milih, jangan begitu apa. Kalau ada yang begitu insaf ya, insaf ya. Ini kan yang banyakan yang pada datangnya orang miskin semua ini. Lah orang kaya mah jarang bisa nyampur begini, betul nggak? Lah emang bener kan, sebagian besar rakyat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk kita. Lah orang kaya mah kayak gini nggak ada di sini, apalagi musim liburan di Bali, no, jangan ucang angge. Tuh orang kaya, biarin. Lah kita mah emang kekayaan buat apa banyak-banyak? Kalau ke bawah mati kalau kagak, betul nggak? Tapi pengennya kaya, tapi bisa ke bawah mati. Punya mobil ke bawah mati, bagaimana? Mobilnya jual buat ngaji, diajiin nih Bang Hilman bini ya, diajiin. Kalau perlu Bang Hilman nih, kalau duitnya masih ada, jangan 7 hari, 2 minggu, di kuburan seminggu, di rumah seminggu, biar empok tuh yang meninggal supaya udah siap menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kan 7 langkah orang yang meninggalkan si jenazah di alam kubur, malaikat mungkar nakir baru datang. Kalau pas dia ditalkinkan langsung disusul dengan orang aja, malaikat minggir dulu, jangan ditanya. Dia lagi dikasih bocoran soal pertanyaan mungkar nakir. Itu kan yang berat. Makanya bapak-bapak yang udah umur 70 ke atas wasiat dari sekarang. Lah bener, tanah gua, kata, di samping Puri Kartika yang ada sisanya 50 meter, itu jangan lu utik-utik. Tanah bapak bukan. Dulu tanah gua, sekarang udah punya Cina. Itu kontrakan gua ada 15 pintu, 2 pintu jual. Atau lu duitin deh anak seharga 100 juta misalnya. Yang 100 juta itu buat biaya ngurusin gua tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7, ngajiin gua di rumah atau di makam. Insya anak udah dipesan begitu ya Pak Haji ya? Kali. Iya Pak, kali. Kudu dipesan anak mah, kalau kagak dipesan habis tuh banda orang tua dijual semua. Betul. Ya kudu kasihan. Kasihanilah olehmu semua atas orang-orang yang wafat di antara kamu dengan sodako, biqiraatil Quran, bacaan Quran, dan sodako ini malam dari malam pertama sampai malam ke-7 yang dikeluarkan oleh Bang Hilman dan keluarganya menjadi pahala untuk kenikmatan empok selfie di alam barzah. Doa yang dipanjatkan menjadi teman sejatinya sampai datang hari kiamat. Enak banget tuh. Makanya benerlah yang diajarkan Allah, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami, jadikan kami orang kaya yang banyak duit, senang di dunia, banyak pahala, banyak kebajikan, senang pula nanti di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Artinya orang Islam kagak boleh hidup keblangsang.
Amin. Jadi kalau ada orang miskin jangan ngarep-ngarep ada yang nyantunin, ya. Ya. Itu namanya orang miskin lebay. Jangan minta sama orang, kalau kita miskin mintanya ke Allah Subhanahu. Nanti Allah kasih rezeki. Kalau minta sama orang mantar kita kecewa. Apalagi mintanya sama caleg. Begitu calegnya kagak dapet, mampus amas terus mau supain. Duit gua doang lu apa ambilin? Lu kagak nyolok gua pada lu. Ya, ngomong doang sama gua, tenang bos, tenang. Di sini suara udah kita arahkan ke situ semua. Pas udah waktunya pret aja. Agak ada yang nyolok suwe tuh caleg. Makanya ini mana calegnya? Mana sih orangnya? Nanti kudu jeli mata ya. Iya, emang itu calo-calo politik ngomongnya manis, lebih manis daripada janda. Tenang bos, tenang, orang sini mah udah di tangan saya semua. Berapa perlu dana? Ya sekitar 75 jutaan dah. Dikasih gak sama caleg? Kasih, pengen menang. Makanya walaupun umpamanya nih ya calegnya kalah, yang pada sukses mah timnya. Betul. Caleg menangis, ngerenes, saya juga habis. Tim sukses yang pada kegirangan, ada yang ke puncak. Padahal kalah bosnya itu. Sekalipun menang ditambahin lagi bonusnya. Alhamdulillah. Udah nih yang lain, kalau Bang tadi siapa namanya? Bang Liadi mau nyalek, ente jangan pada ikut nyalek, udah jadi tim sukses baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah Bang Liadi insya Allah dah. Ya mudah-mudahan terpilih, amin ya Rabbal, jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi orang mati di antara kita jangan dilupain Pak, ya Pak ya. Apalagi bini, apalagi bin. Itu bini jasanya banyak Bang Hilman sama kita, banyak. Bang Hilman bisa ganteng kayak begini karena dia ngerawatin tuh Mbok Selvi ya. Makanya ntar nyari lagi supaya nggak terlupakan dengan nama istri, namanya Selvi juga. Iya. Kalau perlu mirip-mirip dikit lah gitu, nggak insya, ngapa nggak apa-apa. Namanya siapa nih? Selvi, tapi anaknya 16, ya suwe semua. Subhanallah, tabarakallah. Ini sekali lagi benar Pak, bahwa kesuksesan seorang suami, seorang laki kita nih, itu adalah banyak campur tangan daripada seorang istri, masya Allah. Makanya nih kita kudu banyak berterima kasih sama satu makhluk perempuan yang hebat dan perkasa, itu bini kita. Bener nggak? Itu bini kita perkasa, hebat dan kuat. Kita mah sebetulnya lemah. Betul nggak? Betul nggak? Nih makanya tuh tanya perempuan tuh, dia punya nafsu berapa? 99. Makanya dia mah 7 kali kawin kagak ngapa-ngapa. Kan ada perempuan yang katanya ada taunya apa Jim itu anunya, yang lakinya mati mulu. Lah kawin lakinya mati mulu. Pas ditanya sama kiai yang bisa neropong, waduh ada toknya gede banget. Pantesan lakinya mati. Kuat dia mah nih perempuan. Coba 1 kali 24 jam ibu banyak di mana? Bu 1 kali 24 jam itu mainnya dapur sumur. Lihat no. Kasur malam. Tapi dari pagi sampai sore dapur sumur, dapur sumur, ke warung apa namanya? Ke warung sayuran itu. Itu kerjaan bini kita perempuan, nyuci, masak segala macam. Kita secapek-capeknya kita nyari duit masih bisa nyanyi di jalanan. Masih bisa ngerokok. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyanyi. Makanya sekalinya dia bergaya, waduh nggak ketulungan. Sekarang kan lagi banyak grup-grup WA emak-emak itu. Waduh, lakinya kesalib. Saya kan bos sering ngisi di pengajian grup-grup WA. Masya Allah itu dangdan pakainya pengantin. Tebal banget. Itu alis beliuk-beliuk, aduh. Pakaian lepis, ya Allah, tinggal lakinya, jantung gua copot juga ngeliat bini.
Udah seksi bukan main, masya Allah. Padahal pulang mah rumah capek, pakaian cucian nungguin, Rizkaan nunggu, tapi dia masih pengen bergaya. Biarin aja bang, modalin. Kalau perlu jangan pulang lu. Udah suruh ayang-ayangan aja. Ya kalau kita larang ngomel. Nih, tapi mudah-mudahan ibu-ibu sini mah menjaga harkat martabat keluarga, amin ya robbal. Itu saya terjun di dakwah grup-grup WA. Nah emang itu bener begitu, masya Allah. Ini zaman sekarang pak lebih beringas perempuan ketimbang lanang. Dikeremus tadi malah bagaimana? Aduh, galaknya bukan main. Ada yang curhat, Pak Ustad, doain saya dong biar dapat cowok lagi. Loh, ilah. Dia ngomong umur berapa dah? Umur 50. Oh, bagaimana? Ya udah, mudah-mudahan saya doain. Tapi mau nggak kawin sama Nabi, kata saya. Nabi apa Ustaz? Nabi Isa, tungguin. Nabi Isa perjaka, tungguin ya. Ya Pak Ustaz, mah kata dia Nabi Isa. Udah Bang Isa aja, Bang Isa. Jadi begitu tuh zaman sekarang nih. Dan lagi jumlah perempuan dengan lelaki lebih banyak perempuan. Makanya bener dah, kalau nanti di surga lebih banyak umat Nabi Muhammad yang masuk neraka adalah perempuan. Di surga juga banyak, di neraka juga banyak. Tapi perempuan sini mah enggak, ini mah surga semua ini mah. Kata malaikat, ini rombongan dari mana? Japos malaikat. Ini rombongan taat sama suami udah liwat. Langsung berjembat. Liwat disuruh suruh berjembat di Sirotol, kagak pakai ditimbang. Sebab pada taat sama suami, mau ngapain aja berbilang sama suami. Ya, mengutang HP berbilang. Ya kudu berbilang lah. Ini kan laki yang bayarin, mau kondangan berbilang, cium tangan kan begitu ya Bu ya Bu. Tapi sehebat-hebatnya perempuan, dia kagak bisa berkutik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau suaminya kagak ridho. Tuh hati-hati. Ibu memang capek. Ibu memang pejuang luar biasa, tapi surganya ibu sesudah akdun nikah, ketika disaksikan oleh orang tua dan 2 orang saksi serta sanak keluarga. Hari itu pula surganya seorang perempuan pindah di badan suaminya, di kaki suaminya. Jadi surganya ibu-ibu ada di kaki suami. Pak Ustadz, suami yang bagaimana? Yang wujudnya manusia. Atau Pak Ustadz begitu nyautnya. Ya kan, kenapa sih nanya begitu? Kan Pak Ustadz ada suami yang suami doang Islam bayang kagak. Apakah wajib hormat? Tetap hormati dia. Kalau dia senang main judi, anterin, modalin sekalian. Iya, ayo bang, kalau belum habis jangan berhenti bang, main terus. Tanah saya masih banyak di Kerawang bang. Ayo ampogin aja pok. Dia demen perempuan, anterin. Ayo perempuan mana yang abang mau? Ayah lamarin bang. Kira-kira kalau ada begini begitu kita mikir apa kagak kira-kira? Mikir apa kagak kira-kira? Kalau laki normal mikir. Set, ini bini gue bukan orang kali ya. Wali ini mah bini gua. Dengan cara begitu ibu bisa menyadarkan suami yang macam-macam. Amin. Betul kagak Pak? Emang kita selama ini belagu-lagu demen wadon kenapa? Gara-gara kurang diheroin sama bini. Ini saya buka rahasia. Lelaki yang kadang-kadang suka larak-lirik sama wadon lain karena wadon di rumah mblah-mbleh baik. Tahu gak mblah-mbleh? Waduh, dasar pada sobek dipakai dari pagi sampai sore. Kita endus, ini siapa yang masuk sakit perut? Bau remason, bau GPU. Siapa? Aye bang, ya lu lagi. Kapan gue nyium parfum? Makanya dia pergi keluar, nyampur sama grup WA janda. Buset wanginya itu. Ini jarak 1 kilo udah kecium baunya tuh. Itu wanginya sampai nyolok ke hidung itu, masya Allah. Begitu apa bu? Bu. Minyak wangi pakai ya? Ya pakai. Kalau kurang puas pengen wanginya awet, guyur tuh badan minyak wangi. supaya wangi badan. Laki kan sedap nyiumnya, betul nggak?
Loh, kalau selama-lamanya baunya Puyuson, Remason, GPU, minyak angin, keren dikit Presker, sama aja itu, dicium bebangkis. Lah kan kita kagak ada senang-senangnya. Kita pergi ke tempat ruangan karaoke, wanginya bukan main ya Bang Hilman ya. Pernah nggak ke karaoke Pak? Ayo ngaku aja, ke karaoke pernah nggak? Untuk survei kagak apa-apa. Lah ngapa? Saya pengen survei bagaimana kehidupan dunia luar. Survei mengapa? Masya Allah, Masya Allah. Ya kagak lah, ya kan udah diisi iman, iman udah kuat. Ketika tau nggak dilendotin? Mau minum apa? Nggak minum apa-apa. Coba main survei, mana yang janda baru kemarin. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi surganya seorang istri ada pada keridhaan suami. Tuh di sini Pak keuntungan kita. Tapi Bapak jangan kebangetan lebay. Lu kudu nurut sama gue ya. Apa-apa kalau kata gue ijo P3 Bang. Oh no, tetangga kita Demokrat biru Bang. Kalau kata gue ngetan, kalau kata gue ngulon. Selama nasihatnya bener, suruhannya bener, ikutin. Kalau kagak bener mah jangan, biar laki juga. Ya Bang ya. Ya Bang. Bini kita itu permaisuri kita, bukan pembantu kita, bukan musuh kita. Awas Bang, kalau lagi jengkel sama bini jangan ngomong segala anjing lu, dasar anjing lu. Ntar kalau bini kita berubah, suwe ntar jadi laki. Mana besoknya malam Jumat, bini jadi anjing, ayo. Bagaimana makainya? Takutnya lagi dijabah omongan. Jangan suka anjing lu, monyet lu. Jangan tuh kata-kata tuh jangan dipakai buat bini kita. Kalau dia bangetan ngomel aja, ajakin ngomong, mama maunya apa sih mama? Papa udah udah diuleg, udah mama masih marah-marah mulu. Apa sih maunya apa mama? Pengen mas, ayo papa ajak ke Jawa. Mama mau mas yang berapa puluh kilo juga ada mah di sana. Ajak ke Jawa. Masya Allah. Iya kalau bini romanya kurang, ajakin ngomong. Emang begitu perempuan mah. Perempuan pengen dimanjap mah, disayang-sayang, diusap-usap. Padahal ujungnya kita bohongin. Oh dia rombongannya. Kita jujur kagak percaya. Kita goroh percaya banget. Mana itu kang goroh nyaut. Allahu Akbar. Emang lelaki rambutnya pendek tapi akalnya 1000. Betul gak? Tuh nyautin kencang tukang goroh itu. Allahu Akbar. Jadi para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan sehebat apapun, ustazah dia misalnya, hafizatul Quran dia, kalau nggak dapat ridho dari suami, surga terkunci rapat. Nggak bisa masuk tuh seorang istri untuk masuk surga tanpa diiringi dengan ridho seorang suami. Mau bagaimanapun suaminya, apalagi suaminya soleh, rajin ibadah, ustad lah kira-kira begitu, sabarnya bukan main. Terus bini mau ngelawan, malaikat gemes. Habis diputas sama malaikat, diingkuk-ingkuk, mendasar perempuan suwe lu, kata gitu malaikat. Habis dibebak diinjak, lebih-lebih si Lesti digebukin mas Bilar. Kalau bini yang lawan sama laki. Tapi di sini mah ibu-ibu mudah-mudahan mudah-mudahan istri soleha semua, amin. Nurut sama laki, sayang sama suami, I love you selama-lamanya sama suami, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau ngomong begini, bagaimana sih gambaran orang yang mati dia beriman, bertakwa kepada Allah. Inilah yang dikatakan mati bukan merupakan satu ancaman bagi orang mukmin. Mati bukan merupakan satu yang menakutkan bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi mati merupakan perpindahan yang sangat menyenangkan dari satu alam dunia yang fana menuju barzah. Di barzah menunggu untuk digiring menuju mahsyar pada saat yaumul ba's, hari kebangkit. Ini yang enak nih pas
Malam pertama di kuburan, buat orang mukmin mukminah itu lebih indah daripada pengantin baru di dunia. Katanya begitu. Jangan lokan. Kata hadis begitu, lebih indah daripada pengantin baru di dunia. Makanya ada satu ajaran sunnah ulama, sholat hadiah buat si mayit. Ada kan? Suka pada kerjain Pak. Sholatnya habis maghrib ya Ustaz ya. Sholatnya habis maghrib. Jadi Bang Hilman tuh kalau belum ngerjain kemarin, sekarang dah, besok malam nih. Waktunya maghrib. Kalau bisa nggak aci, malaikatnya udah pergi. Ya kan dinyatatnya dari maghrib. Usolli sunatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama habis Fatihah ayat kursi. Sambung dengan Alhaqumut Takasur. Sambung dengan kulhu sebanyak 11 kali. Rakaat pertama, kedua sama bacaannya. Beres doa. Doanya yang dibaca gimana? Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri selfie binti Syahrullah mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Itu begitu. Menurut keterangan itu orang yang disolatkan hadiah, siapapun dia, orang yang penting dia beriman, bukan mati murtad, bukan mati gantung diri. Apalagi mati habis melahirkan itu dapat pahala syahid. Orang yang mati habis melahirkan dapat pahala syahid. Cuman sutradara aja bikin film diserem-seremin, mati beranak. Waduh, beranak dalam kubur. La ilaha illallah. Padahal orang mati melahirkan, baik seketika ataupun sesudah melahirkan, dapat pahala syahid. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Tuh po, begitu. Ya. Mau bagaimanapun keadaannya, itulah daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab melahirkan itu capek, melelahkan. Betul enggak? Capek. Makanya tadi saya bilang sama bini jangan galak-galak, iseng-iseng kita ngandut kelapa 3 dah. Tahu, ngandut kelapa ngandut. Kelapa kita bawa-bawa 3, kemana baik kita bawa. Ayo bandingin sama bini kita, Masya Allah 9 bulan dibawa-bawa tuh. Kan bayi ada yang 5 kilo ya? Ada nggak? Ada, Samson 2 kilo, 3 kilo ya, banyakan depo ya 3 kilo. Itu bini kita pas keluar, kaget dia, Allah Masya Allah. Kenapa kaget? Waktu masuk mah 3 on bang. Keluar 3 kilo, kaget dia bini kita kan. Makanya begitu sih. Kenapa Pak dokter, Bu Bidan waktu masuk kecil, pas keluar kok gede. Oh kata bidan diemplop. Diimbu lah pisang aja matang po. Ini lagi 9 bulan diimbu gede. Namanya orok tuh begitu tuh. Ini luar biasa perempuan. Itu orang yang meninggal hari Kamis, malam Jumatnya disembayangin hadiah. Yang penting dia beriman, Allah akan kirim 70.000 malaikat mintain ampun buat si mayit sampai hari kiam. Lah kalau sembahyang hadiahnya tiap malam, wih mantap bener, alhamdulillah. Mau nyoba? Ada yang nyoba nggak? Main mati nanti gue sembayangin. Kalau kagak percaya, kagak percaya. Percaya ini percaya. Gampang itu. Usolli sunatal. Ini belajar mustadah. Usolli sunatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis maghrib. Ya, tadi ayatnya habis Fatihah, ayat terus Alhaqumut, Qul huwallahu ahad, ruku, itidal, biasa. Doa ada tuh. Kalau nggak bisa doa kayak tadi, ngomong aja. Ya Allah, selfie istri saya tercinta, ampunkan dosanya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Jadikan dia sebagai calon bidadari surga. Begitu Bang Hilman. Bang Hilman matanya bleber air mata. Sayang. Udah gitu ada yang telepon, halo, segan hilang tuh. Ada yang manggil Masya Allah. Nih. Pokoknya mau ustad, mau siapa kalau dipanggil sama cewek lemes. Diliktik gitu tuh, liktik tuh. La ilaha illallah. Masya Allah. Ibu di rumahnya sama suaminya manggilnya apa, Bu? Manggilnya apa?
Abang. Balu, ada orang Betawi makan weh, gitu ya, weh, gitu ya. Apa begitu itu? Emang apa manggil bapak atau abi atau apa atau ayang lah gitu, malu, jangan malu walaupun udah pada tua juga. Emang apa? Wah, kalau perlu kita mengulang masa muda dulu sama bini. Umurnya masing-masing 70, main cipokan coba. Kira-kira seru apa itu? Biarin coba aki-aki belajar mesra, amin ya robbal. Tapi jangan di jalan raya, ntar divideoin bocah. Inilah akhir zaman, aki-aki gila nenek di kamar mesra-mesra begitu. Tapi kata orang asal udah baki, tahu baki bu, baki monopos katanya bagi perempuan tuh udah kagak ngendut lagi katanya. Laki juga sama ya pak ya, laki yang udah monopos ya sintongnya udah mati, itu katanya udah kagak ada hasrat lagi, katanya begitu ya katanya. Makanya mumpung masih pada segar, rajin minum kuku bima biar jos terus. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan si jenazah, si mayit, mau istri kita, mau orang tua kita, mau siapapun, dia penting dia orang mukmin, ketika didoakan dengan sholat hadiah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Bang Hilman kalau belum ngerjain besok malam ya, maghrib ya. Kalau kurang paham ternanya sama Ustaz, Mualim Satri nanya bacaan-bacaannya, doa. Ini penting bapak dan saudara-saudara. Sebab tidak ada yang diharap-harapkan oleh ahli kubur selain doa dan sedekah, zikir, doa dan sedekah. Jadi tadi saya bilang kita kudu punya duit, kudu punya warisan. Jadi kalau kita mati bisa ngajiin, amin, ya kan. Terus bisa sedekain, harta kita bisa disedekain. Orang kaya, orang Islam kudu kaya. Jangan buat apa kaya, mati kagak ke bawah, geblek gitu mah. Lah rumah boleh banyak di mana-mana, kalau kita mati jual, masukin ke kuburan, sedekain. Ustadz bagi-bagi duit, betul nggak? Lah ngapa kalau duitnya banyak? Misalnya dia ninggalin warisan sampai 7 miliar, banyak kan gitu. Anak-anaknya udah kebagi-bagi semua misalnya. Waduh, kiai tiap malam atu-atu ceramah. Malam pertama kiai 2, satu orang 10 juta. Lah hebat. Gua paling pertama 10 juta. Malam ketiga gua lagi 20 juta. Jadi bahagia semua tuh. Yang talil cepet. Gira kagak yang talil? Bisa kagak muat nih. Lah bener-bener. Makanya kudu pada kaya ya. Ya. Itu duit yang nyenangin kita tuh. Masya Allah, tabarakallah. Bisa-bisa tetangga, kapan talilan lagi? Ya maksudnya 7 malam udah beres, nyambung 40 hari terus, tiap malam cepet kali sebulan 3 juta. Kerja pre dulu nggak apa-apa. Bini senang. Kita belum berangkat juga udah bang dandan pakai peci talil kan di rumah Pak Anu bang. Amin. Tuh nih orang kaya yang begini mantap nggak nih? Mantap nggak nih? Jangan jadi orang kaya buat omongan, set talil di rumah orang kaya. Salak lagi. Aduh. Di kita kali yang talil wadon kali. Kita kan lanang. Salak lagi. Salak bukan awet ini. Seminggu juga kagak ngapa-ngapa. Aduh, orang kaya pelit banget tuh. Jangan ada na'udzubillahi min. Makanya Pak, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin wal hadirat, memang kita dunia perlu duit, dana penting itu. Anak jangan suka diajarin miskin, ajarin kaya. Bagaimana cara ngajarin anak kaya? Suruh berbagi sama orang-orang teman-teman yang susah. Tong lu sekolah, iya. Ada nggak teman lu yang anak yatim? Ada 3 orang. Nih gua kasih cepet. Temen lu bagi sekarang 20.000. Amin. Tuh namanya ngajarin kaya, bukan ngajarin kaya pelit, koret, pedit, gegitok legok. Jangan. Paham. Kalau orang anak kita ajarin pelit, itu namanya buat nyeksa kita ntar di kuburan. Betul. Nah, anak diajarin pelit. Ustaz diundang semua pada sembayangin. Jamaah juga semua diundang pada sembayangin. Kan biasanya
habis udah doa amin 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 selep begitu ya? Ada nggak tuh? Di sini masih ada nggak? Ustadz yang baca doa ini selap mana ya? Nah, ada yang selap. Padahal kesebutnya kai. Kenapa begitu? Waktu babanya masih ada diajarin pelit. Ya udah, sampai dia mati bandanya kagak kebau. Kontrakannya 30 pintu diambil manaknya semua, dia nggak ada hak warisnya. Nauzubillahi. Jangan coba-coba ngajarin bini, ngajarin anak untuk pelit. Ajarin mereka sodak. Itu nanti manfaatnya buat kita. Kalau kita mati banjir pahala. Amin. Banjir daripada doa atas kebaikan yang pernah kita tanemin kepada anak dan bini kita, insya. Seperti ini malam, Mpok selfie banjir pahala, banjir doa. Kuburnya raudhah min riyadil. Dia menjadi pengantin baru di alam kubur. Amal-amalnya pada datang nemenin. Siapa kamu? Saya amal sembahyang Mpok. Siapa kamu? Saya amal bakti sama suami Mpok. Siapa kamu? Saya amal ngaji Mpok. Kamu ini siapa? Saya amal sholat tahajud Mpok, amal ngerawatin anak dan keluarga Mpok. Kamu di sini suruh ngapain? Nemenin Mpok. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Alhamdulillah. Malaikat datang, sodakta. Benarlah apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Kamu sebagai orang-orang yang disayang, dicintai Allah Subhanahu. Tuh begitu tuh buat pos selfie. Alhamdulillah. Besok diarah lakinya hari habis Jumat, assalamualaikum selfie. Waalaikumsalam Bang Hilman. Umpamanya, nggak bohong. Aduh, duduk dah tuh. Ngadep mana Pak Ustadz? Boleh ngadep kiblat, boleh ngadep net. Lihat posisi kuburannya aja ya. Udah. Ya Allah, saya niat baca Yasin, pahalanya buat ayang beb selfie. Kata malaikat lagu loh. Malaikat mau tahu aja. Kongko malaikat ya. Baca Yasin sambil nangis, Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selfie yang dibaca Yasin Mahilman nangis selfie. Nangis, terharu sebab yang datang orang yang dicintainya di dunia. Amin. Ahli kubur yang paling senang siapa? Adalah ahli kubur yang didatengin oleh orang-orang yang dicintainya, istrinya, suaminya, anak-anak, teman akrabnya, saudara. Senangnya bukan main. Senang dia kalau dia boleh ngomong kencang kedengaran kita, jangan ngomong mantep juga Yasin lo. Ya umpamanya. Saking dia kita kagak denger aja. Dan ini hadis sahih. Dalilnya daripada Nabi, ketika Nabi kalau lewat ke pekuburan kita disunahkan mengucap assalamualaikum ya ahlad diyar. Daro qaumin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa insyaallah bikum lahikun. Itu dalilnya. Salam dibandingkan dengan Quran lebih hebat mana? Quran apa assalamualaikum? Lebih hebat bacaan Quran. Inilah dalil bahwa orang-orang Nahdien adalah menjadikan bacaan Quran di kuburan, tahlil zikir sebagai amal ibadah yang dapat dikirim buat ahli kubur. Alhamdulillah. Untung jadi NU. Coba kalau jadi Wahabi kayak mendem kucing, habis dipendem tinggal. Kapan lagi dilongok? Ada gusuran. Nih makamnya bersini Pak. Ini bagaimana? Udah gusur aja. Ikan dia mah haram ziarah kubur ya kayak. Wahabi mah haram ziarah kubur, haram baca Yasin, segala macam, udah gak ada guna kata dia. Sedih gak tuh? Sedih gak? Kalau jadi NU mendingan. Geblek masih ada yang doa. Ini waktu hidupnya nih ke karaoke mulu ya. Waktu hidupnya. Tapi sama kiai kesopan sama kiai, sama kiai gitu, mabok yuk. Leksek nih bocah. Maksudnya bercanda. Lo kiai diajak mabok. Mati dia. Talil nggak kira-kira? Talil nggak? Talil. Kalau dia kaya mah sedekah, betul nggak? Ustadz kalau walaupun yang bergajulan mati, kalau yang kaya datangnya getap. Ya orang loyar soalnya. Loyar. Ustadz Satiri mimpin zikir kasih 2 juta. Getap. Getap. Kesapu angin undang. Wow, gua lagi di mana-mana gua pulang. Orangnya loyar. Orangnya dermawan, dan Allah lebih suka kepada orang yang dermawan walaupun ibadahnya biasa-biasa.
ketimbangnya ahli ibadah tapi pelitnya ke pantat-pantat. Lah bener. Inilah para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bakal ngalamin masuk ke alam kubur, bukan alam barzah, tapi pintu daripada barzah. Di mana? Yang tahu kita nanti kalau masuk ke alamnya. Kita bakal tahu. Alam barzah bagaimana? Indah, nyaman, permai, apa menyeramkan? Tergantung amal ibadah kita di dunia. Makanya mumpung kita dikasih umur panjang, badan sehat, masih kuat kemana-mana, sholat duha, tahajud tolong dikerjain. Waktu yang paling mustajab sepertiga malam, jam 3 sampai subuh. Zikir, minta apa saja boleh, dikasih sama Allah Subhanahu. Nonton bola kuat kemarin Piala Dunia, betul nggak? Argentina menang, lu bagi apa? Bener, tapi ada yang ribut tuh. Dia megang Argentina, dia megang Prancis, kalah, main tabokan. Tolol kata saya ini. Ya main judi di kalah itu. Nauzubillahimin. Mana ada di TikTok ramai itu. Main tabokan, main tendangan gara-gara lawannya kalah, bintangnya kalah. Inilah kita selantiasa dibodohi oleh keadaan. Makanya kalau nonton bola kita sanggup bangun malam-malam, kenapa sholat tahajud untuk mengasihani diri kita, untuk memperkaya diri kita di alam kubur, kenapa kagak sanggup? Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kalau sekarang nih waktu kita buang-buang begitu saja, nanti kalau udah masuk ke alam kubur baru terasa kita menyesal kepada Allah Subhanahu. Tiap-tiap panggilan azan bagi ahli kubur, hayya 'alas shalah, kata ahli kubur, betapa bahagianya ahli dunia yang ketika mereka banyak berdosa mereka bisa tobat langsung menuju masjid untuk sholat. Sementara kami yang mati banyak dosa nggak bisa menambah apa-apa lagi untuk kebaikan kami selain keluarga dan teman yang ingat kepada kami. Begitu kata ahli kubur. Makanya nyesel mendingan dari sekarang. Nyesel mendingan dari sekarang. Pengen punya bini 2 belum sampai, kawin dari sekarang. Ya rasain baik coba. Umpamanya belum pengen tobat dari sekarang. Jangan nungguin masuk di ruang opnam udah kabel mulu isinya baru mau tobat. Ya deh, mumpung sekarang dah. Ya kiai, ustadz, ulama pada zikir, dia sayang sama dirinya. Jangan bilang gini, zikir kan sholat malam kerjaan kiai bukan kerjaan gua. Nah lo kan orang bukan lo. Pakai ngomong begitu, dia kan orang. Yang namanya orang, ada pertanyaan masuk alam kubur, ada hisab, betul nggak? Ada surga, ada neraka. Atau supaya sama ya ikutin kayak kiai bangun malam kita bangun, kiai zikir kita zikir. Nggak bisa nanya sama kiai yang dibaca apa itu, romana komat kamit baik. Selawat yang gue baca, sallallahu alaihi Muhammad, gampang gak tuh? Baca selawat sallallahu alaihi Muhammad beribu-ribu. Saya kemarin ada orang kagak bisa tidur. Obat baik apa beda beli semua. Ustadz bagaimana ini? Ibu suka zikir nggak? Aduh capek. Tapi ibu pengen tidur pulas nggak? Pengen. Ibu ngambil air wudhu, wirid selawat sampai ibu tasbih terlepas, ibunya nyengkang. Alias dia nyetir. Alhamdulillah dengar berita udah bisa tidur sekarang. Kagak mati kagak. Bisa tidur bener, tidur normal gitu tidur. Hampir setengah tahun kagak bisa tidur malam. Tersiksa nggak tuh? Tersiksa nggak? Tersiksa lah. Saya suruh wirid selawat sallallahu alaihi Muhammad sampai ibu pulas. Ya hidup lagi, agak mati. Lah bener insomnia itu bukan penyakit orang mukmin, bukan. Itu penyakit orang-orang di luar Buat kita mah gak ada istilah insomnia. Tidur wae apa aja oke, betul nggak? Habis nyarap hidup nyender di tembok tidur. Iya betul nggak? Gampang buat kita mah. Bapak Ibu dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup apa yang dapat saya sampaikan. Makin lama makin seru. Nanti kalau ada waktu undang lagi dah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca Fatihah buat Pos Selpi binti Syahrullah. Semoga Allah jadikan sebagai ahlul jannah, amin. Anak-anaknya soleh dan solehah. Bang Hilman andai kata dia mau nikah lagi, Allah carikan gantinya yang sepadan kayak Pos Selpi, sabarnya, baiknya, lemah lembutnya, amin. Tanggung jawabnya insya Allah, amin. Kemudian kita nih ada duda nggak? Duda sini ada nggak? Duda ada. Duda ada nggak? Rombongan duda ada nggak?
Yang pada mungkin nikah lagi saya doain dah biar dapat cabe-cabean. Amin. Ya, amin. Ya, udah cabe Bombay nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada jodohnya kalau pada duda nih. Di sini ada janda Bu, ada? Janda ada. Janda. Kalau ada saya doain biar dapat suami yang baik, yang soleh, yang kaya, yang punya pekerjaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita minta panjang umur dalam taat ibadah, rajin sedekah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna dalam hidup, bermanfaat buat keluarga dan masyarakat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita baca doa. Kita awal dengan membaca bismillah dan salawat. Doa sabu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin kurang lebihnya. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.